Assalamualaikum sahabat Bang Ai petualang abal-abal. Masih bersama Bang Ai dalam perjalanan ngalap berkah menyusuri jejak para kekasih Allah. Setelah sebelumnya kita merasakan keteduhan di Bukit Giri dalam video Bang Ai edisi Wali Songo episode pertama ke makam Sunan Giri, kini roda kendaraan kita perlahan bergerak turun. Kita sedang menuju jantung kota Gresik, sebuah kawasan yang menjadi saksi bisu awal mula fajar Islam menyingsing di tanah Jawa. Perjalanan dari Giri menuju makam Sunan Gresik mungkin hanya beberapa kilometer. Namun secara historis, kita sedang melintasi lorong waktu kembali ke tahun 1300-an. Sambil kawan-kawan melihat pemandangan di luar jendela, hiruk-pikuk kota Gresik yang kini menjadi kota industri, mari kita bayangkan betapa berbedanya pemandangan ini 600 tahun yang lalu. Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang sering disebut Sunan Gresik bukanlah asli orang sini. Beliau adalah seorang musafir agung. Berdasarkan catatan sejarah, beliau lahir di wilayah Samarkand, Asia Tengah, sebuah wilayah yang menjadi titik temu peradaban besar dunia. Beliau adalah putra dari Syekh Jumadil Kubro, sosok kunci yang menjadi akar dari pohon besar Wali Songo di Nusantara. Mari kita renungkan perjalanan beliau. Bayangkan, menempuh ribuan mil melintasi samudera dengan teknologi kapal saat itu. Apa yang dicari? Bukan emas, bukan kekuasaan. Beliau membawa misi suci. Beliau pertama kali mendarat di desa Sembalo, Manyar pada tahun 1392 Masehi. Saat itu, Majapahit sedang dalam masa transisi, penuh gejolak pasca wafatnya Hayam Wuruk. Di tengah ketidakpastian itulah, Maulana Malik Ibrahim hadir membawa ketenangan. Maulana Malik Ibrahim termasuk salah satu yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali Songo lainnya. Daerah yang ditujunya pertama kali adalah Desa Sembalo yang sekarang bernama Daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di daerah Pasucinan, Manyar. Yang dilakukan pertama kali adalah dengan mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Setelah berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo, Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal, atau pemodal. Selama perjalanan ini, perhatikan bagaimana tata kota Gresik terbentuk. Beliau adalah sosok yang sangat cerdas secara sosial. Beliau tidak langsung masuk ke ranah politik. Beliau memilih berbaur sebagai pedagang. Di pasar-pasar tradisional yang mungkin jalurnya kita lewati sekarang ini, beliau menunjukkan akhlak Islam yang sesungguhnya. Jujur dalam menimbang, ramah dalam bertutur, beliau menjadi magnet bagi masyarakat yang haus akan keadilan. Mungkin kawan-kawan bertanya, mengapa beliau begitu diterima oleh masyarakat Jawa yang saat itu kental dengan pengaruh Hindu-Buddha? Jawabannya ada pada strategi dakwanya yang sangat manusiawi. Beliau dikenal sebagai seorang agronom atau ahli pertanian yang handal. Beliau mengajarkan rakyat cara mengairi sawah dengan sistem yang lebih baik. Beliau membantu petani meningkatkan hasil panennya tanpa meminta bayaran. Islam yang beliau bawa adalah Islam yang memberi solusi bagi perut yang lapar, baru kemudian menyentuh hati yang dahaga.
Tidak lama lagi kita akan sampai di desa Gapura. Persiapkan hati kawan-kawan semua. Kita tidak hanya mendatangi sebuah makam. Kita sedang mendatangi tempat peristirahatan sang perintis, sang pembuka pintu bagi Islam di tanah Jawa. Sekarang kita sudah memasuki area Jalan Maulana Malik Ibrahim. Secara administratif, makam yang kita tuju ini terletak di Jalan Maulana Malik Ibrahim nomor 52, Desa Gapura, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perhatikan sahabat, saat kita mulai mendekat, suasana jalanan berubah. Dari jalan raya utama yang lebar, kita akan melihat sebuah gapura besar yang berdiri kokoh sebagai penanda atau pintu masuk utama menuju kawasan religi ini. Gapura ini bukan sekedar gerbang, tapi simbol selamat datang menuju tempat peristirahatan sang perintis Islam di Jawa. Disinilah keunikannya. Meskipun Sunan Gresik adalah tokoh besar, akses jalan masuk langsung menuju area makam ini tidak terlalu lebar. Jalanannya cukup mepet, khas pemukiman perkotaan lama yang padat, namun syarat akan nilai sejarah. Kita harus perlahan di sini, berbagi jalan dengan kendaraan lain dan para pejalan kaki yang juga memiliki tujuan yang sama, mencari keberkahan. Kepadatan ini justru menambah kesan bahwa sang wali memang hidup di tengah-tengah rakyatnya, tidak berjarak dan selalu dekat dengan denyut nadi masyarakat kecil. Sekarang kita sudah sampai di lokasi makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, salah satu Wali Songo kedua yang Bang Ai kunjungi kali ini. Nah, inilah bangunannya. Bangunan sarana peziarah makam Maulana Malik Ibrahim. Dilepas sendalnya di sini, terus jalan ke sana, makamnya di situ. Di sini juga sama dengan di Sunan sebelumnya, Sunan Giri, tidak dipungut biaya, hanya infak. Di sini ada penziarah yang sedang berdoa di depan makam beliau. Kita lihat di sini dulu ya. Ini lagi ya. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Subhanallah. Fasilitas sudah lengkap. Ada musola, toilet, dan di sini banyak makam-makam yang mungkin makam-makam keluarganya beliau. Nanti kita akan mengunjungi makamnya. Untuk sementara kita coba kunjungi. Di sini ada galeri-galeri. Bang Ai akan fokuskan ke galeri-galeri, jadi kalian bisa freeze print screen untuk membacanya. Si Bapak. Ya, ini dia. Oke. Ada alternatif nama dari beliau. Maulana Malik Ibrahim memiliki versi nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, dan Sunan Gresik. Salah satu wali songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada abad ke-15. Sejarahnya.
Permisi Pak ya. Ini dia makam beliau. Yang makam Syekh Maulana Maghribi. Dan ini makam Syekh Maulana Iska. Semua komplek ini berisi makam-makam keluarga kerabat. Nah, kalian bisa lihat ada inskripsi dalam bahasa Arab yang tertulis pada makamnya, yang artinya sebagai berikut. Ini adalah makam almarhum seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah, dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur, guru para pangeran, dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir, siraman bagi kaum fakir dan miskin, yang berbahagia dan syahid, penguasa dan urusan agama, Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya, dan semoga menempatkannya di surga. Ia wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Sejarah mencatat bahwa Maulana Malik Ibrahim juga mendirikan sebuah pondok pesantren di desa Leran. Inilah cikal bakal sistem pendidikan asrama yang kita kenal sekarang. Beliau mendidik pemuda-pemuda lokal untuk menjadi kader dakwah. Beliau juga merangkul para bangsawan. Kedekatannya dengan Raja Majapahit membuatnya diberi kebebasan untuk menyebarkan agama, meskipun sang raja sendiri belum memeluk Islam. Inilah diplomasi tingkat tinggi yang dicontohkan oleh beliau. Meski beliau sudah wafat ratusan tahun yang lalu, energi kebaikannya masih terasa. Beliau dikenal sebagai kakek bantal, sebutan yang begitu hangat dan akrab.
Beliau adalah sandaran bagi masyarakat kelas bawah, tempat mereka mengadu saat tertindas oleh sistem kasta yang kaku. Beliau mengajarkan bahwa inna akromakum indaullahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling tinggi kastanya, bukan yang paling kaya hartanya. Sahabat petualang, jangan terburu-buru pulang setelah dari makam utama. Mari ikuti Bang Ai melangkah sedikit ke area belakang. Di sini, suasana terasa lebih sunyi. Namun, setiap nisan yang berjajar ini punya cerita tersendiri. Kompleks pemakaman ini sebenarnya adalah sebuah perpustakaan batu yang menyimpan silsilah tokoh-tokoh penting di Gresik. Di antara deretan makam-makam kuno ini, ada satu area yang sangat penting untuk kita ziarahi. Disinilah bersemayam Raden Tumenggung Pusponegoro. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, beliau adalah Bupati Gresik yang pertama yang memerintah sekitar tahun 1669 hingga 1717 Masehi. Beliau adalah sosok yang sangat berjasa dalam menata kota ini di awal masa kepemimpinan pribumi di bawah naungan Mataram Islam. Perhatikan bentuk makam dan cungkup di area keluarga Pusponegoro ini. Arsitekturnya sangat megah, menunjukkan penghormatan yang besar dari masyarakat dan keturunannya. Ada perpaduan seni ukir yang sangat halus, khas gaya transisi antara era akhir Majapahit menuju era Islam Mataram. Keberadaan makam bupati pertama di sini berdekatan dengan makam Maulana Malik Ibrahim. Bukanlah tanpa alasan, ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan antara ulama dan umara atau pemimpin pemerintahan di masa itu. Sejarah mencatat, Kiai Pusponegoro adalah keturunan dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan sangat mencintai rakyatnya. Berdiri di sini, kita seolah diingatkan bahwa Gresik bukan hanya dibangun dengan kekuatan ekonomi pelabuhan, tetapi juga dibangun di atas pondasi spiritualis yang sangat kental. Di sekitar makam bupati, kawan-kawan juga bisa melihat banyak makam kerabat dan tokoh-tokoh penting lainnya. Beberapa nisan memiliki ukiran yang sangat detail, menunjukkan strata sosial dan masa di mana mereka hidup. Ini adalah area yang sangat tenang untuk kita merenung, bahwa pada akhirnya, entah itu seorang wali agung selevel Maulana Malik Ibrahim, atau seorang penguasa daerah seperti Bupati Pusponegoro, semuanya akan kembali ke titik yang sama, tanah yang sunyi, menunggu doa dari kita yang masih hidup. Eksplorasi di bagian belakang ini benar-benar membuka mata Bang Ai, sahabat, bahwa setiap jengkal tanah di kompleks Gapura Sukolilo ini adalah saksi bisu perjuangan membangun peradaban. Dari Sunan Gresik, kita belajar tentang dasar iman, dan dari makam Bupati Pusponegoro ini, kita belajar tentang tanggung jawab kepemimpinan. Sahabat Bang Ai petualang abal-abal, waktu seolah berhenti di sini. Namun, perjalanan kita harus berlanjut. Saat kita melangkah meninggalkan pusara Maulana Malik Ibrahim, ada satu perenungan yang tertinggal di hati. Beliau adalah orang asing yang datang ke tanah ini, namun beliau mencintai rakyat Jawa lebih dari dirinya sendiri. Beliau datang membawa pelita di tengah kegelapan. Beliau menanam pohon iman yang kini buahnya kita nikmati bersama. Jika bukan karena keberanian dan keikhlasan beliau menyeberangi samudera, mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya bersujud kepada Sang Khalik. Kita semua adalah anak-anak ruhani beliau. Terima kasih ya Allah, telah mengirimkan sosok sepertinya ke tanah kami. Di sini, di tempat ini, kita belajar bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita ada di dunia, tapi berapa banyak manfaat yang kita tinggalkan setelah kita tiada. Maulana Malik Ibrahim telah tiada, namun namanya tetap harum, melampaui waktu, melampaui zaman. Selamat tinggal, Sang Pionir Wali Songo. Kami pergi dengan membawa semangatmu, semangat untuk tetap rendah hati, semangat untuk tetap menebar manfaat, dan semangat untuk menjaga cahaya Islam ini tetap menyala di hati kami dan anak cucu kami nantinya. Terima kasih sudah mengikuti episode kedua ini. Jangan lupa ikuti terus perjalanan religi Bang Ai, karena di episode selanjutnya kita akan menuju Surabaya, menemui sang murid yang melanjutkan tonggak estafet dakwah ini di Ampel Denta. Saya,
Bang Ai petualang abal-abal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.